Pagi hari di tepian jalan lintas Sumatera, berdenyut sebuah kehidupan di jantung Dharmasraya, Sumatera Barat. Inilah Sungai Rumbai. Sesuai namanya, aliran sungai di sini bukan sekedar air yang mengalir, melainkan sumber kehidupan yang menghidupi nafas warganya. Di sini, tradisi Minang masih terjaga rapat, menciptakan suasana damai di tengah kesibukan. Ketulusan itu terpancar nyata dalam keriuhan pasar maupun obrolan hangat di kedai-kedai kopi. Di setiap sudut pasar modern, rutinitas itu dimulai. Salah satunya dari seorang ibu yang dengan semangat mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Lalu menata usaha sembakonya sejak pukul 7 pagi, bersiap menjemput rezeki di pagi yang cerah ini. Nama saya Yuda Sukarma, umur saya 38 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha sembako ya, penjualan beras, telur, sama plastik. Ibu Yuda Sukarma, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, yang kesehariannya juga sebagai pedagang sembako di pasar modern Sungai Rumbai. Dari jerih payahnya berjualan plastik, telur dan beras, setiap hari ia dapat sisihkan untuk ditabung demi masa depan keluarga. Asal mula saya berdagang itu karena kesulitan ekonomi ya. Dulunya saya kerja di Plaza Sungai Rumbai sebagai bagian keuangan. Tapi lantaran masalah ekonomi yang rasanya tidak cukup ya untuk membiayai kehidupan ya. Makanya saya berusaha untuk membuka usaha sendiri, berdua dengan suami sebenarnya, bukan sendiri. Terus kami mulainya dulu, asal mulanya dari pertama tuh dengan modal 2,5 juta. Cuman ada 4 ikat telur dulu. 4 ikat telur tuh sekitaran 40 papan paling. Itu asal mula kami mulai buka usaha. Mulainya di sana dengan biaya kontrak kedai dulu di bawah itu 9 jutaan 1 tahun. Sebelumnya berarti bukan di sini? Bukan, di bawah, masih pribadi. Tapi di pasar ini juga ya, Bu? Enggak, pasarnya dulu kan pasar lama di bawah, di belakang plaza. Ya. Jadi karena di pasar lama tuh tidak diperbolehkan lagi untuk berdagang karena pemerintah udah buka pasar modern kan. Jadi kami baru pindah di sini. Mulai di sini baru jalan 6 bulanan baru jualan di sini, selama di sini. Alhamdulillah dari tahun 2019 sampai tahun sekarang dari 40 papan telur udah jadi sekarang bisa nampung dalam 1 minggu itu sekitaran 1.000 papan telur. Masya Allah. Ya. Dengan penuh kepercayaan, ia menyimpan tabungannya di BPR Sungai Rumbai. Nah itu awal mula saya tuh karena BPR ini kan beri kemudahan ya bagi nasabah, mereka kan bisa jemput langsung ke toko. Kalau seperti kami kan ninggalin toko nih nggak bisa nih, soalnya mau pergi nabung kan nggak bisa. Jadi kalau BPR tuh datang tiap hari jemput uang tabungan tadi ke toko. Datang langsung ke sini ya? Itu awal mula. Sejak tahun 2019 dari mulai usaha sampai sekarang. Namun pada 7 April 2026, kabar mengejutkan datang. PT BPR Sungai Rumbai dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait. Kami ingin menginformasikan secara resmi bahwa per tanggal 7 April 2026, berdasarkan keputusan OJK, izin usaha BPR... Kekhawatiran menyelimuti para nasabah. Apakah tabungan mereka akan hilang? Di tengah ujian, kepercayaan dan perlindungan menjadi penopang harapan. Pertama bingung, sampai saya cari di Google lah.
kemana ya bisa melaporkan tabungan ini gitu. Wah, dia sempat itu cari di Google, di share pengaduan nasabah ini kemana gitu kan. Soalnya dari pihak bank tuh cuma bisa jawabnya belum bisa narik gitu aja gitu. Dia nggak jelasin duitnya bakalan dikembaliin atau gimana gitu. Cuman dia cuma bilang duitnya aman, nah gitu aja gitu kan. Kapan mau dikembaliin juga nggak ada dikasih waktu. Nah, pertamanya tuh kan saya masih lancar nih nabung. Saya mikirnya gini, kan orang mau lebaran, jadi saya mau narik duit. Soalnya kan kami mau pergi tutup kedai, kan mau pergi jalan-jalan nih sama keluarga, mau pulang kampung lah, ke kampung suami. Jadi saya mau nelpon, biasanya saya kan yang jemput kan bagian kreditnya tuh si Pauza. Jadi saya nelpon nih sama nasabah karyawan bank BPR-nya, Pauza hari ini nggak jemput duit, ibu mau narik loh. Terus dia bilang gini, Bu, kita nggak bisa lagi ya nabung. Soalnya bank kami lagi ada audit, kata dia. Terus saya mikir, ada audit saya bisa narik nggak ya? Saya bilang kan, dibilangnya nggak bisa Bu, selesaiin dulu audit. Dia bilang gitu. Oh, oke. Tapi saya perlu loh duitnya sekarang, soalnya kan mau lebaran kan gitu. Ibu tunggu dulu ya Bu, Ibu mohon maaf katanya kan, kami minta waktu sampai selesai lebaran, kata dia. Jadi seminggu siap lebaran saya tanya lagi, udah bisa apa belum? Oh ternyata nggak bisa Bu, kata dia gitu. Di situ udah mulai ragu gitu kan, loh gimana ya caranya uang tabungan kita? Suami udah desak nih suami, ambillah duitnya, udah capek lo nabung kan gitu. Ya gimana mau ngambilnya kita, bank yang nggak boleh ngisi selip kan, gimana cara ngambil? Jadi kemarin terakhir tuh ada info Damas Raya di Facebook ngasih tahu list-list nama bank yang akan ditutup. Kiranya bank ini masuk salah satu. Di sana baru saya tanya ke Pauza, ternyata memang iya. Gitu. Di tengah kekhawatiran tersebut, lembaga penjamin simpanan hadir menjalankan amanat undang-undang. Simpanan Ibu Yuda yang telah memenuhi ketentuan syarat 3T dinyatakan layak dibayar. Harapan yang sempat goyah perlahan kembali tegak. Jerih payah yang dititipkan tidak hilang, melainkan dijamin. Sekarang alhamdulillah udah mulai ngerti ya. Berarti kalau kita ada masalah di bank kayak gitu, kalau banknya valid kan ada penanggung jawabnya gitu. Kalau sekarang nih zamannya udah nggak bisa yang perempuan meleha-leha di rumah, nggak bisa. Satu, tuntutan ekonomi ya. Yang kedua karena anak-anak. Yang ketiga karena kebutuhan tadi semakin lama semakin besar gitu. Yang penting kita sebagai orang tua tuh udah nyediain persiapan untuk mereka gitu kan. Kalau mereka mau jadi tentara ya silahkan. Kalau abang tadi Zaidan tadi kan, kalau Risa tadi mau jadi guru ya silahkan gitu. Yang penting mereka untuk mencapai cita-cita mereka tuh nggak tergantung sama kita, maksudnya kekurangan karena kita gitu. Kalau mereka minta les, kita ada biaya untuk meleskan mereka gitu. Mereka untuk sekolah atau apa kita bisa gitu. Jadi terima kasih LPS yang telah membantu kami dalam pencairan tabungan kami. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap simpanan ada kerja keras dan harapan hidup yang dititipkan. Kehadiran lembaga penjamin simpanan sejatinya tak hanya menjamin setiap nominal simpanan nasabah. Lebih dari itu, LPS turut menjaga kepastian dan ketenangan nasabah bank di seluruh Indonesia. Jika bank tempat Anda menyimpan dana dicabut izin usahanya, tetaplah tenang. Selama memenuhi ketentuan yang berlaku, simpanan Anda akan dijamin oleh LPS. Lembaga penjamin simpanan, sahabat nasabah Indonesia. Ku aman, ada LPS.